Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Uzli Fatimatsna selaku pemateri dari kelompok 2. Namun sebelum memulai presentasi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya hari ini kita bisa melaksanakan kuliah daring bahasa Indonesia dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mari kita mulai presentasinya. Hari ini kelompok 2 akan memaparkan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Namun, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Farihah Zahra Tunisa. Yang kedua, ada Nadia Ilda. Yang ketiga, ada Safira Afifah Sabrina. Yang keempat, ada Zaki Mubarok. Dan saya sendiri, Fadila Uzli Fatimatsna. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari ejaan. Nah, ejaan itu apa sih? Nah, jadi menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah yang menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari 4 lingkup pembahasan tentang ejaan, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Ada 3 fungsi ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa, yang artinya ejaan bahasa Indonesia dijadikan standar dan acuan dalam menggunakan bahasa. Lalu yang kedua, ada penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, atau biasa kita sebut dengan kata serapan. Yang ketiga adalah membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Nah, jadi pada zaman dahulu, sebelum adanya ejaan yang disempurnakan atau EYD, atau PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, beberapa literatur lama, kita akan kesulitan membaca makna yang ada di dalamnya dan memahami maknanya, karena masih menggunakan ejaan lama. Pada zaman itu, bahasanya masih dalam pengembangan setelah penjajahan. Barulah pada tahun 1972, negara Indonesia menggunakan EYD sebagai penggunaan bahasa baku. Nah, ada beberapa tulisan bahasa zaman dahulu atau ejaan lama yang telah diubah ke dalam bahasa zaman sekarang. Contohnya, huruf DJ diubah menjadi J. Contoh katanya, di Jakarta menjadi Jakarta. Ada juga huruf J diganti Y. Contohnya, Jang menjadi Yang. Lalu kita memasuki lingkup pembahasan ejaan yang pertama, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Nah, abjad menurut KBBI adalah kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad itu ada 26 huruf dari A sampai Z. Lalu yang kedua ada huruf vokal. Nah, pasti kita udah tidak asing lagi dengan huruf vokal kan? Terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Lalu yang ketiga ada huruf konsonan. Nah, konsonan menurut KBBI adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Atau huruf konsonan ini biasa kita sebut dengan huruf mati. Lalu yang keempat ada huruf diftong. Nah, jadi huruf diftong ini merupakan gabungan huruf vokal dari AI, AU, EI, dan OI. Huruf diftong ini bisa diletakkan dalam 3 posisi, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contohnya dari posisi awal adalah autodidak, aula, dan ain. Nah, contoh katanya dalam posisi tengah yaitu balairung, malaikat, boykot, dan trauma. Lalu di posisi akhir, contoh katanya adalah santai, lambai, amboy, konvoy, kacau, dan harimau. Yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Jadi gabungan huruf konsonan ini terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Sama seperti huruf diftong, gabungan huruf konsonan ini bisa diletakkan dalam 3 posisi, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Contoh kata pada posisi awal adalah khusus, ngeri, nyata, dan syarat. Lalu contoh kata pada posisi tengah adalah akhir, angkap, banyak, dan isyarat. Lalu contoh kata pada posisi akhir adalah syekh,
senang, dan arashi. Yang ketujuh ada huruf miring. Nah, huruf miring ini dapat digunakan di 3 keadaan. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Lalu yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, untuk contohnya sendiri, teman-teman bisa melihatnya di PPT ini. Namun jangan lupa, ada catatan penting yang harus diperhatikan di dalam kaidah penulisan huruf miring ini. Yang pertama, ada nama diri. Jadi nama diri seperti nama orang, nama lembaga, atau nama organisasi, dalam bahasa asing atau bahasa daerah itu tidak ditulis dalam huruf miring. Contoh katanya adalah, Perdana Menteri Australia saat ini dijabat oleh Scott Morrison. Nah, Scott Morrison-nya ini nggak ditulis dengan huruf miring ya, teman-teman. Lalu yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau tintik, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Lalu yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Ada sebuah ungkapan yang paling saya sukai dari seorang Cak Nun, yaitu ora usah ngungguli wong liya, unggulono awakmu dhewe, unggulono nafsumu dhewe. Nah, ungkapan dalam bahasa daerahnya itu ditulis dengan miring ya, teman-teman. Yang ketujuh ada huruf tebal. Nah, huruf tebal ini digunakan dalam 2 keadaan. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Lalu yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, buku, bab, atau subbab. Yang kedelapan ada huruf kapital. Nah, kegunaan huruf kapital yang pertama itu sebagai huruf pertama awal kalimat. Lalu sebagai huruf pertama unsur nama orang. Lalu dapat digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Lalu yang terakhir, sebagai huruf pertama, unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan atau kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Lalu, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau nama instansi atau nama tempat. Lalu yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, untuk contohnya sendiri, teman-teman bisa lihat di slide PPT berikut ini. Kita memasuki lingkup pembahasan ejaan yang kedua, yaitu penulisan kata. Di sini yang pertama ada kata dasar. Nah, kata dasar itu merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna atau bisa juga diartikan sebagai suatu kata yang masih utuh, asli, dan belum memperoleh tambahan atau imbuhan apapun. Nah, contohnya saya pergi ke sekolah dan buku itu sangat tipis. Lalu yang kedua ada kata berimbuhan. Nah, di sini ada 2 ya jenisnya. Yang pertama imbuhan dapat berupa awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu yang kedua bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya narapidana, pasca sarjana. Ada juga yang adi busana, aerodinamika, antar kota. Nah, jadi kata-kata seperti antar gitu kan, adi, aero, ekstra, eka, demo, dwi itu ditulis serangkai dengan kata berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada bentuk ulang. Nah, jadi bentuk ulang itu ditandai dengan adanya tanda hubung di setiap unsur-unsurnya. Namun jangan lupa bila bentuk ulang diberi huruf kapital, misalnya pada nama diri, nama lembaga, dokumen, atau judul buku, judul majalah, dan lain-lain, bentuk ulang sempurna diberi huruf kapital pada huruf pertama tiap unsurnya. Sedangkan bentuk ulang yang lain hanya
beri huruf kapital pada huruf pertama unsur pertamanya. Contoh katanya adalah, ia menyajikan majalah penerapan asas-asas hukum perdata. Nah, jadi pada kata asas-asasnya, huruf pertama yaitu A-nya itu ditulis dalam huruf besar semua gitu. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata adalah proses pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat sendiri di PPT. Lalu selanjutnya ada kata depan ya. Kata depan atau preposisi ini sebenarnya ada banyak macamnya. Contohnya, preposisi yang menunjukkan tujuan yaitu untuk, buat, guna, bagi. Kalau preposisi yang menunjukkan pelaku yaitu oleh. Preposisi yang menunjukkan arah asal. Contoh preposisi yang menunjukkan arah tujuan yaitu ada ke, kepada, akan, dan terhadap. Jadi banyak macamnya ya. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, kata depan ini harus ditulis terpisah dengan kata berikutnya. Preposisi termasuk kata tugas. Nah, sebagai kata tugas, kata depan tidak memiliki makna leksikal. Artinya tidak mengacu kepada nama barang, peristiwa, atau keadaan. Tetapi memiliki tugas gramatikal yang sangat penting, yaitu menunjukkan hubungan antar kata. Nah, bolehkah preposisi itu diletakkan di awal kalimat? Jawabannya boleh ya, karena preposisi itu bukan konjungsi yang punya aturan tertentu. Nah, contohnya ini ada di PPT. Yang contoh pertama, di mana dia sekarang, jadi di-nya itu terletak di awal kalimat. Sama seperti konjungsi, di dalam judul preposisi tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali letaknya pada awal judul. Yang selanjutnya ada gabungan kata. Nah, di sini ada 5 keadaan untuk menggunakan gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya seperti duta besar. Lalu yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menumbuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya ibu bapak kami, jadi ibu bapaknya dikasih tanda hubung. Lalu jika kalimat itu mendapatkan awalan atau akhiran saja, penulisannya terpisah. Jadi seperti contohnya bertepuk tangan, jadi bertepuk spasi tangan. Namun jika kata itu mendapat awalan dan akhiran sekaligus, penulisannya digabung. Seperti contohnya pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban itu kan mendapatkan awalan per dan akhiran an. Jadi penulisannya digabung. Berbeda dengan kata bertepuk tangan. Nah, bertepuk tangan itu kan hanya mendapatkan awalan berupa ber. Jadi penulisannya terpisah. Kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya beasiswa, bila mana, duka cita, bela sungkawa. Lalu yang selanjutnya ada singkatan dan akronim. Jadi yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, sarjana ekonomi, S.E. Lalu yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan, atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa huruf titik. Contohnya PBB atau bisa juga UUD, Undang-Undang Dasar. Lalu, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya, halaman ditulis HLMT. Lalu yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya, atas nama ditulis A.N. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya, sentimeter ditulis cm. Lalu akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Lalu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Lalu selanjutnya ada angka dan bilangan. Jadi yang pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Lalu yang ketiga, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Lalu
Keempat, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau kitab suci. Lalu yang keenam, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Lalu yang terakhir, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Nah, untuk contoh-contohnya, teman-teman bisa melihat dan membacanya di PPT. Lalu selanjutnya ada partikel. Nah, partikel ini fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antar unsur kata dan unsur lainnya. Nah, di sini yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Lalu yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, contoh kalimatnya adalah apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jadi, punnya itu dipisah, jadi apa spasi pun. Lalu yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Kalimat ini itu kan berarti demi ya, satu demi satu. Nah, jadi pernya itu dipisah. Yang selanjutnya ada kata ganti. Jadi kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, majalah ini boleh kau baca. Nah, jadi kata yang mengikuti kau ini kan adalah baca ya. Jadi kau baca itu digabung. Nah, sedangkan kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Jadi kata yang mendahuluinya itu kan jual. Jadi kujual ditulis serangkai. Lalu kita memasuki lingkup pembahasan ejaan yang ketiga, yaitu tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, di sini ada tanda titik. Nah, yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, ini biasa kita pakai sehari-hari ya. Contohnya, mereka duduk di sana. Jadi, pada akhir kalimatnya dikasih tanda titik. Lalu yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam bagan atau daftar. Nah, ini biasanya bisa kita temui pada jurnal-jurnal atau makalah pada daftar isi. Lalu yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbit. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Yang selanjutnya ada tanda koma. Nah, tanda koma ini yang pertama digunakan sebagai pemerincian. Contohnya, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Lalu yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Lalu yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Lalu yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, tapi selain itu, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Lalu selanjutnya ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan antar kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik dua, anak-anak masih membaca buku. Nah, ini dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung. Lalu yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, berijazah sarjana S1, titik 2. Jadi, ini untuk fungsi perincian. Lalu yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Nah, jadi bisa kita lihat, buku, pensil, dan tinta itu kan termasuk alat tulis. Sedangkan baju, celana, dan kaos itu termasuk sandang. Dan pisang, apel, dan jeruk itu termasuk jenis buah-buahan. Nah, jadi untuk pemerinciannya kita bisa memisahkan kalimat tersebut dengan memberikan tanda titik koma. Lalu yang selanjutnya ada tanda titik 2.
Nah, yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Lalu yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya, kita bisa mengetahui dalam struktur kelas ya, ketua, titik dua, Wijaya, sekretaris, titik dua, Siti Aryani, dan lain sebagainya. Lalu tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Nah, selanjutnya ada tanda hubung. Nah, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya jika kita menulis terus kalimatnya itu tidak cukup dituliskan dalam space itu atau ruang itu, nah kita bisa membubuhkan tanda hubung untuk memenggal kata cukup untuk ditulis tersebut. Lalu fungsi tanda hubung yang kedua adalah dipakai untuk menyambung unsur kata ulang ya. Jadi kata ulang ya seperti yang kita pelajari tadi. Jadi seperti anak-anak, berulang-ulang. Nah, contohnya seperti itu di tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang tersebut. Lalu ada tanda pisah. Nah, tanda pisah itu dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Lalu yang kedua, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, contohnya tahun 2010, tanda pisah 2013. Nah, itu kan artinya sampai dengan ya, tanda pisahnya di kalimat itu. Lalu selanjutnya ada tanda tanya. Nah, tanda tanya itu dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Menggunakan tanda tanya di akhirnya. Lalu, tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya atau masih ambigu gitu ya. Contohnya di Indonesia terdapat 740 tanda kurung buka, tanda tanya, tanda kurung tutup, bahasa daerah. Nah, jadi 740-nya ini masih dipertanyakan itu atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang selanjutnya ada tanda seru. Nah, tanda seru itu dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau peringkah. Contohnya, merdeka. Tanda petik. Nah, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung. Selanjutnya, tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul yang dipakai dalam kalimat. Dan tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat dan membacanya di PPT. Lalu selanjutnya ada tanda kurung. Nah, tanda kurung itu dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Lalu yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, keterangan itu, kurung buka, lihat tabel 10, kurung tutup, menunjukkan perkembangan baru pasar. Jadi, lihat tabel 10 ini kan hanya sebagai unsur penjelas ya, dan bukan bagian utama dari kalimat. Lalu ada tanda garis miring. Nah, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, tahun ajaran 2012, garis miring 2013. Lalu yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, mahasiswa garis miring mahasiswi. Nah, itu kan artinya mahasiswa dan mahasiswi ya. Jadi bisa ditulis dengan tanda garis miring. Lalu selanjutnya ada tanda elipsis ya. Jadi yang pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab
kemerosotan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Nah, jangan lupa tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Lalu yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jadi jumlah titiknya itu 4 buah. Lalu fungsi yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai dalam dialog. Nah, lalu yang selanjutnya ada tanda kurung siku. Jadi yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh kalimatnya adalah ulang tahun kurung siku buka, proklamasi kemerdekaan kurung siku tutup, Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Jadi kalimat utamanya itu kan adalah ulang tahun Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Namun diberi tambahan kata di dalam naskah gitu kan berupa proklamasi kemerdekaan. Jadi proklamasi kemerdekaan ini adalah tambahan kata untuk menjelaskan kalimat utama. Lalu yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Yang terakhir ada tanda penyikat atau apostrof. Nah, tanda penyikat ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam konteks tertentu. Contohnya, malam tanda penyikat lah tiba. Nah, lah di sini itu berarti telah. Ya, jadi artinya malam telah tiba. Nah, kita telah memasuki lingkup pembahasan ejaan yang keempat atau yang terakhir, yaitu penulisan unsur serapan. Perlu kita ketahui dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, maupun dari bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh katanya seperti de facto, de reshuffle, dan masih banyak contoh lainnya. Lalu yang kedua, unsur asing penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, dalam hal ini penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh katanya adalah structure. Dalam bahasa Indonesia artinya struktur. Nah, ini bisa kita lihat pengucapannya tidak terlalu banyak berubah ya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2 dan selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya kembalikan kepada moderator dan notulen. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.